Klarifikasi Kapolres Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang viralnya berita 2 komisioner Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diduga menerima suap dari salah satu caleg Dapil 1 Ogan Komering Ulu. Berikut wawancara media global Sumsel bersama Kapolres Oku. Yang dirugikan ataupun yang terkait dengan isu-isu yang berkembang, sehingga kami hanya melaksanakan tahap lidik dalam konteks isu saja. Berarti kami mendasari laporan informasi dari berita isu di luar, sehingga dengan laporan isu di luar, berita informasi atau lidik yang kami lakukan pasti banyak kendala dan banyak hambatan, karena tidak ada para pihak yang pasti akan membuka dengan terang terkait dengan fakta yang ada, karena kita tidak punya dasar, hanya melalui dasar LI isu yang berkembang. Sehingga terkait dengan isu sampai dengan saat ini kami baru melaksanakan pendalaman terkait dengan isu-isu tersebut, sehingga sampai dengan saat ini kami belum menemukan fakta hukum terkait dengan isu yang berkembang. Karena sampai saat ini kami beberapa hari ini kami ketemu pimpinan komisioner Banwaslu, kami sudah temui menyatakan bahwa sampai dengan saat ini kerja komisioner Banwaslu tidak ada menyalahi prosedur. Yang pertama, tidak ada intervensi kepada ketua Banwaslu atau komisioner Banwaslu secara kelembagaan. Sampai dengan kegiatan rapat pleno kemarin, semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, ketua Banwaslu juga menyatakan bahwa saat ini sudah berkoordinasi dengan Banwaslu Provinsi, bahwa ketua Banwaslu sampai saat ini belum menerima aduan apapun terkait dengan etik 2 komisionernya yang saat ini yang diisukan ataupun kelembagaan ini, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun dewan kehormatan. Sehingga sampai saat ini ketua Banwaslu menyatakan kami masih bekerja sesuai dengan koridor yang ada, karena belum ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh komisioner Banwaslu karena belum ada aduan dan lain sebagainya. Terkait dengan kode etik, terkait dengan dugaan pidana, kami saat ini sedang mendalami terkait dengan ada nggak isu-isu yang beredar di luar itu masuk dalam terpenuhi unsur delik pidana. Sehingga kami juga sudah cepat berkoordinasi dengan JPU terkait dengan apa kira-kira delik pidana yang nantinya bisa masuk dalam itu yang perlu kita lengkapi. Dan sehingga sampai saat ini dalam tahap ini adalah kami melaksanakan tahap lidik dengan dasar laporan informasi, akan tetapi kami belum mendapatkan fakta-fakta hukum yang kami butuhkan sesuai dengan koordinasi kami dengan JPU untuk menyatakan bahwa kasus isu terkait dengan suap itu terpenuhi unsur. Karena saat ini dari semua pihak, kalau kami laksanakan pendalaman, semuanya sudah menyatakan bahwa tidak ada, yang pertama, tidak ada transaksi untuk isu yang berluar terkait dengan jual beli suara. Yang kedua, informasi yang kami dapat dari sumber-sumber yang kami untuk klarifikasi bahwa belum ada juga terkait dengan suara-suara yang terbukti bahwa itu menjadi jual beli suara, sehingga kami sampai saat ini belum menemukan fakta hukum terkait dengan isu yang berkembang terkait dengan isu suap untuk jual beli suara kepada komisioner Banwaslu. Yang berikutnya juga kami sudah berkoordinasi dan klarifikasi dengan ketua Banwaslu terkait dengan tupoksi Banwaslu, di mana tupoksi Banwaslu, ketua Banwaslu menyatakan terkait dengan pengawasan agar pelaksana dalam KPU adalah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuannya, sehingga tidak ada kewenangan dari lembaga Banwaslu yang mengatur mekanisme teknis terkait dengan perolehan suara. Sehingga kalau isu terkait dengan jual beli suara kepada Banwaslu ini juga
sangat-sangat jauh terkait dengan tupoksi Bawaslu. Sehingga saat ini kami masih mendalami terkait dengan isu tersebut. Dan sampai saat ini belum ada bahkan menentukan siapa tersangka atau terduga tersangka belum ada. Apalagi ada informasi dari Ayu tadi katanya ada berita sudah ditahan dan sebagainya. Kita menentukan terduga tersangka saja belum ada, apalagi tersangka yang ditahan. Dasarnya kedua komisioner KPU Bawaslu di bawah Silima itu dasarnya berapa? Jadi saya sampaikan di sini bahwa tidak ada pernyataan, tidak ada fakta yang menyatakan bahwa komisioner Bawaslu dibawa ke kantor Polres. Komisioner Bawaslu diantarkan sama anggota TNI Kodim ke Polres karena merasa bahwa di suatu tempat komisioner Bawaslu terancam. Maka datangnya ke kantor Polres SPKT Polres Oku pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 itu dengan aduan atau dumas bahwa dua komisioner Bawaslu terancam oleh sekelompok orang yang dilihat oleh anggota Intel Kodim, sehingga anggota Kodim berinisiatif untuk mengamankan dua komisioner Bawaslu ke kantor Polres Oku. 2024 sekitar pukul 01.30 itu dengan aduan atau dumas bahwa dua komisioner Bawaslu terancam oleh sekelompok orang yang dilihat oleh anggota Intel Kodim, sehingga anggota Kodim berinisiatif untuk mengamankan dua komisioner Bawaslu ke kantor Polres Oku. Rencana nggak ini Pak Kapolres untuk memanggil yang katakanlah mungkin kata kunci lah mungkin dari caleg yang bersangkutan atau anaknya yang sempat speak ke media bahwa memang benar ada transaksi katanya penyerahan uang kepada oknum tertentu. Ya, nanti kita dalami. Sementara ini kami menangani dua hal. Yang pertama adalah pengaduan dua komisioner Bawaslu yang didampingi oleh atau diantarkan oleh anggota Kodim pada tanggal 4, maka kita mendalami terkait dengan membuktikan apakah ada perbuatan dugaan tidak pidana pengancaman. Nah, sampai itu sedang berjalan. Izinkan. Tunggu dulu, saya jawab dulu beliau yang kedua. Yang kedua terkait dengan penyelidikan kasus isu suap terkait dengan apa tadi? Angga, saudara Angga. Yang speak. Ya, saudara Angga menginformasikan berita yang ada di media. Ya, coba silakan dikonfirmasi ke sumber berita, asal sumber informasi ke Anda. Tapi untuk saat ini kami sedang melaksanakan lidik dan belum menemukan terkait dengan informasi yang sesuai dengan info yang ada di berita. Maksudnya apa sudah kita konfirm ke Angga atau belum nih Pak? Ini Pak Kapolres. Nanti kita coba pastikan lagi ke penyelidik apakah sudah ke Angga atau belum. Nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan teknis pendalaman yang ada. Terkait dengan diantar yang terancam itu apakah sudah dinaikkan dari Dumas ke LP kemudian? Jadi tadi sampai saat ini belum menjadi LP, kami sedang mendalami terkait dengan unsur pidananya. Yang pertama adalah dari si dua komisioner Bawaslu sendiri belum berani menyatakan membuat laporan polisi. Gitu. Makanya karena dia sudah berada di kantor polisi, maka kami selaku polisi harus profesional menindaklanjuti dan untuk menjelaskan terkait dengan dua keberadaan itu. Maka kami mendasari dumasnya terkait dua komisioner Bawaslu yang merasa sedikit terancam. Untuk unsur-unsur pasal pengancaman kami harus buktikan dulu. Kalau sudah sudah kita punya gambaran dua alat buktinya cukup, maka kita nanti akan naikkan dalam tahap berikutnya yaitu penyidikan, maka kami akan munculkan LP. LP bisa LP model A maupun LP model B.
Untuk saat ini belum kami menemukan unsur dua alat bukti untuk kita naikkan ke tahap sidik. Karena kenapa saya bilang mengatakan bahwa LP itu bisa model A, model B, karena unsur pengancaman itu apabila terbukti itu bukan delik aduan, sehingga bisa kami munculkan laporan polisi model A atau B. Tidak harus ada yang mengadu, asalkan dua alat buktinya sudah kita yakin terbukti. Itu mengenai ini dari dua anggota Bawaslu itu sempat nggak cerita bentuk seperti apa sih pengancaman yang dirasakan oleh dia itu, apa misalnya tekanan fisik, psikis atau apa gitu? Jadi terkait dengan bentuk pengancaman, inilah yang menjadi kami masih mendalami. Jadi sampai saat ini memang belum kita temukan unsur pidana yang masuk. Karena dari awal terkait dengan bentuk pengancaman, Komisioner Bawaslu sendiri sebenarnya ragu terkait dengan ancaman tersebut. Yang yakin itu adalah hanya inisiatif dari petugas personel Intel Kodim yang melihat di lokasi sepertinya dua komisioner ini sedang terancam, sehingga kami Intel Kodim berinisiatif untuk mengamankan ke sini. Untuk terkait dengan personel Kodim, kami harus berkoordinasi dengan pimpinan instansi karena mekanisme terkait dengan personel TNI yang dapat memberikan keterangan saksi ataupun yang lain, kami harus berkoordinasi dengan instansi TNI yang mana berlaku ketentuan terkait dengan aturan peradilan militer, sehingga tidak bisa kami serta-merta untuk memanggil secara cepat. Kalau terkait dengan video yang beredar itu tidak bisa dijadikan Video yang mana itu? video yang beredar di Yang kan yang beredar kan ada 1, 2, 3, 4 yang mana ya? Intinya pada saat mereka Atau ditunjukkan videonya mana? Biar saya bisa ngomong. mulai dari kamar dibawa, kemudian dibawa turun tangga. Yang bawa siapa? Itu tim itu ada sekitar 60 orang. Minimal kekerasan verbal itu sudah bisa. video yang beredar itu Paling tidak, kalau tidak ada baik berupa ancaman fisik, minimal ancaman verbal, kekerasan verbal itu sudah ini sekali. Ya, jadi kami mungkin berarti kita bisa menggambarkan video yang dimaksud mungkin didampingi oleh kelompok orang keluar kamar sampai ke mobil gitu ya. Terkait dengan itu, makanya kami tadi sampaikan di awal bahwa dua komisioner Bawaslu ini sendiri belum yakin dirinya terancam. Bahwa datangnya ke sini karena inisiatif Intel Kodim yang melihat bahwa sepertinya sedang ada masalah, sehingga karena itu sebagai pejabat yang saat ini sedang melaksanakan tugas pemilu, maka Intel Kodim mencoba mengamankan dari pribadi. Saya yakin secara pribadinya juga tidak akan menghubungi ke Polres, karena di awal datangnya pun bukan karena niatan pribadi, karena diamankan atau diinisiasi oleh Intel Kodim untuk dibawa ke SPK. Izinkan Akan tapi kami karena ada anggap Dumas yang sudah datang ke kantor Polres, maka tetap kami mungkin akan nanti panggil kembali terkait dengan dua komisioner untuk memberikan keterangan tambahan sesuai dengan perkembangan yang ada, untuk kami memastikan dan bisa menyampaikan secara terbuka ke publik bahwa agar kembali lagi bahwa terang fakta apa yang ada, sehingga tidak menjadi liar, sehingga nanti mungkin akan kami jadwalkan, mungkin kita panggil kembali dua komisioner Bawaslu, tapi bukan karena suap, tapi atas yang kami terima terkait dengan Dumas datang ke Polres pada saat jam 1.30 sekitar hari Senin tanggal 4 Maret 2020. Jadi pada intinya izinkan, jadi selagi belum ada yang buat LP untuk masa dilanjutkan, jadi bukan masalah tentang swap nyok, masalah terancam ya.
Gimana Mas? Ya, tadi kan di informasi di media-media kan ada suap menyuap. Selagi belum ada yang buat LP, buat laporan ke Polres ini untuk masa ada dirugikan, berarti apa namanya, berita itu Jadi belum begini, bisa Pak. kata suap menyuap. Jadi begini Iya. Bang, Iya. bukan masalah ada LP Pak. Iya. Perbuatan suap saya yakin Iya. semua orang baik yang melakukan perbuatan suap maupun yang menerima suap pasti dirinya paham bahwa itu suap tidak pidana. Iya, iya. Akan tapi karena isu ini yang duluan keluar dan kami belum melakukan upaya lidik karena kami Iya. juga belum menemukan info ini, khawatir kami dua pihak ini akhirnya menutup diri dan menghilangkan hal-hal yang menjadi dugaan kejadian, Iya. sehingga kami saat ini belum bisa berstatement banyak karena kami belum menemukan fakta-fakta. Seandainya info itu terjadi dan tidak dipublis duluan secara terbuka, mungkin lapor secara internal ke polisi ataupun APH, mungkin kita bisa melakukan upaya-upaya tangkap tangan. Oke. Akan tetapi yang terjadi adalah rekan-rekan media mengeluarkan pemberitaan yang tanpa sumber dengan seolah-olah terjadi isu suap, sedangkan belum ada langkah-langkah yang terjadi. Sehingga kekhawatiran kami justru saat ini kami akan kesusahan mengungkap bukti-bukti pendukung, karena saya yakin pelaku dan penerima dia sadar akan dirinya bahwa itu sebuah tidak pidana, dan otomatis kami saat ini belum berani melakukan penaikan LP karena kami saat ini belum mendapatkan fakta-fakta Izin pertanyaan terkait pertama dengan pidana. itu kalau misalnya diteruskan, misalnya ada LP, itu bisa menjerat pelaku sendiri nggak, misalnya kata dia melakukan itu pada saat proses pemilu ini dan dia dugaan untuk melancarkan dapat hak suara itu bisa diproses juga tes dengan pelapornya. Iya, jadi sebuah perbuatan tindak pidana korupsi itu kan harus ada awal dan akhir. Awal dan akhir itu adalah sudah terjadi, kalau di sini isunya adalah mencarikan suara, berarti sudah ada fakta terjadi bahwa memang ada perbuatan merekayasa untuk mendapatkan suara tadi. Nah, ini yang mau kita dalami terkait dengan tupoksi Banwaslu. Makanya tadi di awal kami sampaikan, kami sudah klarifikasi ke Ketua Banwaslu bahwa tugas Banwaslu tidak ada kaitannya terkait dengan mekanisme teknis perolehan suara. Iya. Sedangkan tugas Banwaslu hanya mengawasi dan memastikan pelaksana pemilu dalam KPU sesuai dengan aturan. Sehingga kan ada kecuali isu ini isunya kepada komisioner KPU, itu mudah untuk kita cari terkait dengan isu terkait dengan pengadaan suara. Karena isunya ini adalah ke komisioner Banwaslu, secara tupoksi Banwaslu tidak mengatur teknis terkait dengan perolehan suara. Yang mengatur teknis perolehan suara itu adalah KPU sampai dengan tataran sampai tingkat TPS, KPPS, PPK, KPU Kabupaten. Ini terkait dengan teknis perolehan suara. Sedangkan isu yang saat ini berkembang adalah komisioner Banwaslu. Maka yang kami lakukan awal adalah kami klarifikasi ke Ketua Banwaslu apa sih tupoksi sesuai dengan aturan yang ada. Yang kami peroleh, Banwaslu menyatakan bahwa ketentuan yang ada menyatakan Banwaslu adalah bertugas yang utama memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan oleh pelaksana. Siapa pelaksananya adalah KPU sampai dengan TPS. Maka disitulah yang agak susah nantinya untuk membuktikan apakah betul transaksi uang itu untuk mendapatkan sebuah suara. Di sini yang agak belum bisa kami Kecuali kasus tertangkap tangan, kecuali tertangkap tangan. Gimana kita mau tertangkap tangan? Ini sudah terlanjur gaduh. Iya, iya. Terlanjur gaduh. Kalau terlanjur gaduh, masa contoh bukan hanya salah suap. Kan suap ini hampir mirip dengan narkoba. Iya. Pembeli dan penjual sama-sama bisa
terkena pidana. Dengan posisi gaduh, khawatir kami rekan-rekan media, mereka kedua belah pihak ini sudah mulai mengamankan dirinya masing-masing. Berproses. Karena kami telah dibincang bersama Bapak Kapolres Ulu, Bapak Hatan dengan Bapak AKBP Imam Zamroni SIK MH. Betul Bapak? Iya betul. Terima kasih Pak atas Sama-sama. penjelasannya Bapak. Kami mohon pamit dan biar berbakti. Wassalam.